Hai, perkenalkan nama saya Niputoy Krisnadayanti, NIM 1032. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang laba atas transaksi antar perusahaan pada persediaan. Nah, laporan konsolidasi dibuat untuk menunjukkan posisi keuangan dan hasil operasi dari dua atau lebih perusahaan afiliasi, seolah-olah sebagai suatu perusahaan. Karena itu, pengaruh transaksi antar perusahaan afiliasi tersebut atau sebagai transaksi antar perusahaan harus dieliminasi dari laporan keuangan konsolidasi. Transaksi antar perusahaan dapat menghasilkan saldo akun resiprokal pada pembukuan perusahaan afiliasi tersebut. Transaksi antar perusahaan merupakan transaksi intern perusahaan dari sudut pandang entitas konsolidasi, karena itu pengaruhnya harus pada eliminasi dalam proses konsolidasi. Selain itu, saldo akun resiprokal, keuntungan dan kerugian dari transaksi antar perusahaan juga harus dieliminasi sampai di dasar melalui penjualan kepada pihak-pihak luar entitas konsolidasi. Seperti yang dinyatakan oleh Accounting Research Bulletin ARB nomor 51, laporan konsolidasi tidak boleh memasukkan keuntungan atau kerugian atas transaksi di antara perusahaan dalam satu kelompok. Jadi, setiap laba atau kerugian antar perusahaan atas aktiva yang tersisa dalam kelompok itu harus dieliminasi. Konsep yang biasanya diterapkan dengan tujuan ini adalah laba atau rugi kotor. Kebanyakan transaksi antar perusahaan yang melibatkan keuntungan dan kerugian dapat dikelompokkan sebagai item-item persediaan, aktiva tetap, dan obligasi. Nah, prosedur konsolidasi yang melibatkan eliminasi transaksi persediaan akan dibahas pada video kali ini. Nah, contoh soal untuk membahas tentang jurnal eliminasi yang terjadi pada transaksi antar perusahaan konsolidasi yaitu sebagai berikut. Nah, materi untuk konsolidasi antar perusahaan mengelompokkan item-item persediaan yaitu yang pertama, transaksi persediaan antar perusahaan yang mengakui pendapatan. Yang kedua yaitu eliminasi pembelian dan penjualan antar perusahaan. Yang ketiga yaitu eliminasi laba yang belum direalisasikan dalam persediaan akhir. Yang keempat yaitu pengakuan laba yang belum direalisasikan pada persediaan awal. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu penjualan upstream atau downstream. Prosedur konsolidasi yang melibatkan eliminasi transaksi persediaan akan dibahas pada video kali ini. Nah, contoh soal untuk membahas tentang jurnal eliminasi yang terjadi pada transaksi antar perusahaan konsolidasi yaitu sebagai berikut. Dari soal latihan, kita akan mencari jurnal eliminasi yang berkaitan dengan transaksi inventory antar perusahaan tersebut. Yang pertama yaitu membuat pembukuan PTX dengan jurnal pertama, persediaan di debit sebesar 30 juta, pada utang usaha di kredit sebesar 30 juta untuk mencatat pembelian dari pihak lain. Yang kedua yaitu piutang usaha di debit sebesar 36 juta, pada penjualan di kredit sebesar 36 juta. Perhitungannya itu 120% dikali 30 juta yang merupakan cost atau pengeluaran dari PT X. Selanjutnya ada harga pokok penjualan sebesar 30 juta di debit, pada persediaan sebesar 30 juta di kredit untuk mencatat harga pokok penjualan dari PTY. Selanjutnya yaitu pembukuan PTY. Yang pertama ada persediaan di debit sebesar 36 juta, pada utang usaha di kredit sebesar 36 juta untuk mencatat pembelian dari PT X. Yang kedua yaitu piutang usaha di debit sebesar 40 juta dan penjualan di kredit sebesar 40 juta untuk mencatat penjualan ke pihak ketiga. Yang ketiga itu harga pokok penjualan di debit sebesar 36 juta, pada persediaan di kredit sebesar 36 juta. Ini untuk mencatat harga pokok penjualan ke perusahaan lain. Yang terakhir yaitu eliminasi kertas kerja yang berbentuk tabel pada gambar. Pada video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.